Kenapa senang baca di sini? Karena tempatnya dingin, sejuk, banyak buku. Banyak buku, ada sejuk juga tempat. Banyak pohon. Bisa bermain juga di sini. Bisa. Puluhan tahun berada di laut sebagai nelayan, Gregorius Ubas Batafor atau Goris Batafor kini punya kesibukan berbeda. Ia membuka taman baca bagi warga di sekitar tempat tinggalnya di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Keseharian Goris kini bersama mereka, anak-anak di Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan ya. Pria berusia 62 tahun ini membuka perpustakaan di area rumahnya seperti Anda bisa saksikan di layar kaca. Nah, sebenarnya Goris telah membuka taman baca yang ia namakan Taman Daun ini sejak 32 tahun lalu saat ia masih menjadi nelayan. Dan kini ia berhenti melaut untuk fokus mengelola taman bacanya. Sebelumnya, ia menggagas pembentukan kelompok tenun ikat kerajinan khas daerahnya. Hingga kemudian ia menyadari perlunya semangat membaca pada anak-anak di lingkungannya dengan membuka Taman Daun. Kini sudah ada 160 taman daun yang tersebar di wilayah NTT. Ya, Goris membiayai sendiri semua taman bacanya. Ia tidak menerima sumbangan uang atau apapun selain buku. Ia juga membuka lebar aksi para relawan yang mungkin ingin menyumbang ilmu di Taman Daun. Di sini ada tenun dengan kenapa senang baca di sini? Karena tempatnya dingin, sejuk, banyak buku. Banyak buku, ada sejuk juga tempat. Sejuk, banyak pohon. Bisa bermain juga di sini. Bisa. Oke. Anda bayangkan pemirsa, 32 tahun ini mengelola taman bacaan tanpa menerima sumbangan apapun selain buku. Ini sebuah semangat yang sangat luar biasa dari seorang nelayan asal Lembata, Nusa Tenggara Timur. Dan kita langsung saja minta ia untuk berbagi semangat bagi kita semua, yaitu Gregorius Batafor atau Goris Batafor yang saat ini berada di Lembata. Selamat siang Pak Goris. Selamat siang Mbak, selamat siang pemirsa Metro TV. Ya. Okay. Pak Goris, ini sejak kapan Anda jatuh cinta dengan buku, jatuh cinta dengan membaca? Semenjak saya kembali ke Lembata, setelah jalan-jalan atau keliling di Jawa, Bali, Sumatera. Oh, jadi sempat merantau, lalu akhirnya kembali lagi ke tanah air. Pak, tapi penasaran deh, namanya kenapa Taman Daun, Pak? Ya, untuk saat ini kita perlu mengadakan penghijauan. Ya, karena kadang-kadang kita lupa untuk bermain dengan tanah, sehingga ya terjadi bencana. Oh, jadi harus lebih akrab dengan alam. Tapi Pak Goris, menurut Anda, kenapa ya penting agar anak-anak itu memang dirawat imajinasinya dengan membaca buku dan punya akses terhadap buku? Kenapa, Pak? Ya, yang pertama kita sadar bahwa terutama untuk saat ini anak-anak hampir tidak dibiasakan dengan membaca karena dengan adanya teknologi mereka sudah terbiasa dengan, ya kalau saya boleh katakan, individualnya sangat tinggi. Karena dia tidak ada interaksi dengan teman-teman sekitar. Oke, karena tidak ada interaksi, terlalu sibuk dengan gadget, gawai gitu ya, jadi akhirnya malah dilupakan. Pak, tapi dulu awal-awal itu sempat tidak ada penolakan atau justru warga, buat apa sih taman baca gitu kan? Pernah ada yang kayak gitu nggak Pak? Dari awal saya bentuk tenun ikat itu, memang saya sengaja memisahkan anak-anak dari orang tuanya, dari mamanya khususnya, untuk tidak mengganggu kegiatan tenun. Ya. Orang tuanya supaya jangan mengganggu justru orang tuanya. Jadi yang orang tuanya disibukkan dengan tenun, anak-anaknya ya sini belajar gitu ya. Good idea, Pak. Tapi Widya, Pak Goris, ini taman bacaannya sekarang kan ada 160 begitu ya. Ini bagaimana membangunnya sampai bisa sebanyak 160 dan saya tahu bahwa Anda tidak terima sumbangan nih Pak, hanya sumbangannya berupa buku begitu. Ya, jadi untuk membangun sekian banyak taman baca, sumbangan yang terbesar adalah semangat. Ya.
Jadi Semangat itu yang ya. pertama. Ya. Tapi sumber semangatnya dari apa, Pak? Apa yang menyalakan semangat Anda sehingga akhirnya punya 160 taman bacaan? Ya, jadi itu tadi. Semua yang kita lakukan di sini, itu kita tidak pernah berpikir sesuatu yang bagaimana ya. Artinya baik saja. Dan ini akan menularkan virus yang baik juga. Oke, tapi Pak, yang paling dibutuhkan saat ini untuk tetap memberdayakan Taman Daun atau Taman Bacaan Daun, buku apa yang paling dibutuhkan yang harusnya ada di setiap Taman Bacaan Daun? Ya, untuk sementara ini yang sangat kami butuhkan adalah buku-buku cerita rakyat, khususnya untuk seluruh Indonesia. Cerita rakyat dari seluruh Indonesia, kenapa Pak? Ya, karena untuk kita mengetahui budaya dengan adat istiadat wilayah-wilayah kita yang ada di Nusantara ini. Ini yang pertama. Yang kedua, itu buku-buku pelajaran. Karena yang saya amati, perpustakaannya di sekolah itu hampir boleh dikatakan tidak bisa dijamah. Karena dalam waktu istirahat 15 menit itu tidak cukup untuk kita menggerakkan literasi. Oke, baik. Pak, tapi kalau misalnya nih ada pemirsa Setia Metro TV yang tergerak ingin membantu, lalu ingin menyumbangkan uang saja, Bapak tetap tidak terima nih? Ya, kalau uang, ya kami pasti terima. Ya, kami pasti terima. Tapi sebenarnya kalau memang uang itu bisa dijadikan buku atau fasilitas lain seperti tas, buku tulis, lebih baik kami terima barang. Oke. Baik, Pak Goris, berarti bagaimana ya Pak menjaga agar kualitas taman bacaan yang sebanyak 160 itu memang tetap baik, tetap banyak buku-bukunya dan anak-anak bisa mengaksesnya dengan lebih menyenangkan begitu? Ya, jadi yang selama ini yang saya terapkan di Taman Baca ini, itu sebenarnya pengalaman saya yang saya dapat di SMP, juga waktu di sekolah perikanan saya di Tegal. Ya, jadi bagaimana kita menjalin kerjasama, bagaimana kita membangun persaudaraan itu. Ya, contoh saja, misalnya kita mewarnai ada 10 anak, ya tidak perlu 10 pensil warna, 1 pensil warna pun cukup. Karena bagaimana kita membagi kerjasama itu. Oke, baik. Pak Goris Batafor, terima kasih sudah berbagi inspirasi bersama Newsline. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Goris. Kita doakan nanti bukan hanya 160 ya, ada banyak nanti ribuan taman daun di NTT.